Cerita bermula di sebuah penjara bertingkat. Di lantai 48 ada dua pria yang bernama Goreng dan Pak Trimagasi. Sistem penjara ini cukup unik, di mana setiap hari akan ada makanan yang akan datang bergilir dari lantai atas sampai ke lantai paling bawah. Kalau dapat ya untung, kalau enggak ya udah nasib. Setiap tahanan akan dipindah secara random ke lantai yang berbeda dalam waktu kurang dari sebulan. Tak lama lampu indikator ruangan berubah menjadi hijau, yang artinya makanan bekas orang lain sudah tiba. Trimagasi makan dengan lahap, sementara Goreng gak berselera dan mengambil apel utuh untuk nanti. Saat makanannya pindah ke lantai bawah, suhu ruangan tiba-tiba meningkat. Trimagasi menyarankan untuk membuang apel ke lantai bawah kalau gak pengen wassalam karena kepanasan. Goreng dan Trimagasi saling berbagi informasi. Buset, cakep, bukan pantun dong. Mulai dari alasan mengapa mereka berakhir di sini, lantai terbawah yang pernah Trimagasi tinggali yaitu lantai 132, sampai fakta kalau Trimagasi pernah makan sesamanya saking gak ada makanan. Hari ini cukup membuat Goreng shock dengan seseorang yang jatuh entah dari lantai berapa dan seorang wanita yang duduk di meja makan bernama Miharu. Cewek-cewek gitu brutal bener bos. Cowok yang macem-macem langsung dihabisi. Sementara itu, mereka berdua makin akrab setiap harinya. Makan bareng, cukur bareng, bercanda bareng, hingga joget-joget gak jelas. Suatu ketika saat waktu tidur tiba, Trimagasi menyadari bau gas tidur yang pertanda mereka akan dipindahkan ke lantai lain. Elah tahu-tahu, Goreng udah diikat sama Trimagasi di ranjang karena mereka dipindahkan ke lantai 171. Anjir bisa secepat itu ya teman jadi lawan. Berhari-hari Goreng diikat, sementara Trimagasi menunggu hingga dirinya lapar. Hingga saatnya Pak Trimagasi lapar, dia mengambil seikat dagingnya Goreng. Sebelum bisa menikmati, Miharu datang dari meja makan, melempar botol dan melukai Trimagasi, membebaskan Goreng, dan memberikan pisau ke Goreng untuk menghabisi Trimagasi. Demi bertahan hidup, Goreng dan Miharu terpaksa makan Trimagasi untuk bertahan hidup. Lalu Miharu melanjutkan perjalanan ke lantai selanjutnya. Goreng terus memakan Trimagasi hingga berhalusinasi melihat orangnya masih hidup. Tak lama bau gas tidur tercium, pertanda besok Goreng pindah sel. Sebelum tertidur, Trimagasi mengklaim kalau mereka telah menjadi satu. Goreng terbangun di lantai 33 bersama seorang perempuan bernama Imoguiri dan anjingnya bernama Ramses II. Imoguiri ini tahu Goreng saat wawancara sebelum masuk ke penjara. Sama seperti Goreng, Imoguiri juga masuk secara sukarela. Dari sini kita tahu kalau ada total 200 lantai di penjara ini. Goreng menyadari kalau makanan tidak pernah sampai di lantai bawah. Tapi Imoguiri menganggap makanan yang disediakan cukup untuk semua kalau mereka makan sesuai porsi. Makanan pun tiba. Goreng, Imoguiri, dan anjingnya makan secukupnya. Begitu pindah ke lantai bawah, Imoguiri mengingatkan untuk berbagi porsi ke orang-orang di lantai bawah biar makanannya cukup. Tapi tentu saja orang di lantai bawah pada gak peduli, apalagi mereka habis dari lantai 88. Berhari-hari Imoguiri terus mengedukasi orang di lantai bawah untuk makan sesuai jatah. Tapi mereka semua menolak. Sampai akhirnya Goreng muak mendengar ceraman Imoguiri dan mengancam orang-orang di lantai bawah untuk menyisakan makanan dengan cara mengancam makanannya bakal dikencingin. Mereka berhasil mendengarkan. Tapi bukan itu yang Imoguiri harapkan. Suatu hari, Miharu terbaring lemah di meja makan kayak habis dihajar sama seseorang. Goreng dan Imoguiri melakukan pertolongan pertama seadanya, hingga mereka menyadari suhu ruangan makin dingin. Anjing Imoguiri rupanya mengambil sesuatu dari meja makan, sehingga Goreng segera mengambilnya dan melempar ke lantai bawah. Goreng berusaha tidur di kerasnya beton penjara karena kasurnya dibuat tidur sama Miharu. Baru juga tidur bentaran, dia mendengar pertengkaran Miharu dan Imoguiri karena Miharu sudah menghabisi anjingnya Imoguiri. Terus di keesokan harinya, Miharu kembali sehat dan turun ke lantai selanjutnya dengan bangkai anjing milik Imoguiri.
Sambil menyaksikan Miharu menghabisi tahanan yang kurang ajar di lantai bawah, Goreng memberitahu soal Miharu yang mencari anaknya di penjara ini. Imogiri gak percaya karena gak akan ada anak di bawah 16 tahun yang hidup di penjara ini. Dia juga tahu identitas Miharu. Mulai dari profesinya sebagai aktris, barang yang dibawanya berupa ukulele, hingga kehidupan pribadinya yang tidak bersuami apalagi punya anak. Lah, kalau dia sendirian terus Miharu nyari anaknya siapa? Tahu kalau kehidupan di penjara ini tidak sesuai ekspektasinya, Imogiri mulai putus asa. Dia merasa bersalah mengirimkan orang-orang berada di penjara neraka ini. Bahkan nih, Imogiri sudah menyerah berjuang melawan penyakit kankernya selama 3 tahun terakhir. Tak terasa sudah hari terakhir di lantai 33, tapi Imogiri nggak nafsu makan. Dan besoknya, Goreng dipindah ke lantai 202 yang berarti lantainya lebih dari yang Imogiri kira. Bangun-bangun, Goreng mendapati Imogiri sudah wassalam mandiri. Di sini arwah Trimagasi dan Imogiri muncul untuk membujuk Goreng memakan Imogiri. Walau agak stres dan makan kertas dari bukunya, tapi akhirnya ya dimakan juga. Naluri bertahan hidup gak bisa bohong lah. Gak kerasa udah 5 bulan di sini. Goreng sempat bermimpi dihabisi sama Miharu sebelum akhirnya terbangun di lantai 6 bersama seorang laki-laki bernama Brambang yang semangat 45 mau kabur dari penjara dengan menaiki lantai di atasnya. Tapi sayangnya orang-orang di lantai atas lebih brengsek dari yang gue kira dan hampir membuat Brambang ini hampir jatuh akibat talinya dilepas gitu aja. Untung Goreng cepat memegang Brambang. Goreng akhirnya punya pemikiran yang sama seperti Imogiri, yaitu ingin membagikan makanan secara merata di setiap lantai. Dia perkirakan ada 250 lantai di penjara ini. Demi keberlangsungan hidup semua orang di penjara, Brambang setuju. Mereka menggunakan dipan besi dari kasur mereka sebagai senjata dan turun ke lantai bawah. Goreng dan Brambang mulai turun ke lantai 7. Brambang berniat memberikan jatah untuk mereka, tapi Goreng melarang. Di lantai 50 awal, orang bisa makan setiap hari. Mereka akan menjatah setiap makanan dari lantai 50. Tapi penghuni lantai 7 menolak dan memaksa mengambil makanan. Tanpa diduga, Brambang langsung memukul penghuni lantai 7 untuk memberi pelajaran. Brambang dan Goreng terus turun dan bertemu dengan seseorang yang Brambang kenal, yaitu pria yang bijak. Sebelum melanjutkan ke lantai selanjutnya, Brambang dapat siraman rohani. Selain sopan santun pada sesama, pria itu menyarankan mereka berdua untuk memberikan sebuah hidangan panakota kepada pengelola di lantai 0. Begitu turun ke lantai selanjutnya, Brambang praktekin ajaran pria yang bijak. Sayangnya mereka nggak mau mendengarkan, sehingga Goreng dan Brambang pakai kekerasan biar pada jera. Hingga sampai di lantai 51, Goreng dan Brambang mulai membagikan makanan sesuai porsi dan tetap menghajar orang-orang yang tidak menuruti mereka berdua. Beberapa lantai sudah nggak ada orang hidup, membuat Brambang dan Goreng terus turun ke lantai di mana orang masih hidup. Nah, di suatu lantai, mereka bertemu dengan Miharu yang dihabisi oleh seseorang. Brambang dan Goreng membantu, namun mereka berujung babak belur. Penghuni lantai itu sudah wassalam termasuk Miharu. Brambang dan Goreng segera turun ke lantai selanjutnya, hingga mereka mencapai lantai 250 dan terus turun hingga akhirnya mereka berhenti di lantai 333. Goreng mendapati seorang anak kecil di bawah kasur. Dia berusaha menemui gadis kecil itu, diikuti dengan Brambang yang masih membawa panakota. Meja makannya turun dan tak terlihat lagi lantai di bawahnya, membuat Goreng segera menyuruh Brambang untuk melempar panakota agar suhu ruangannya tidak berubah. Tapi anehnya, kali ini suhunya gak berpengaruh. Brambang mulanya gak mau ngasih panakota ke anak kecil itu karena dia percaya hidangannya itulah pesannya. Dengan bujukan Goreng, akhirnya Brambang ngasih makanannya ke gadis itu. Mereka harus menunggu sampai besok agar mejanya kembali lagi. Di tengah penantian itu, Goreng memimpikan Trimagasi, Imogiri dan Baharat yang memberitahu kalau anak kecil itu adalah pesan yang harus disampaikan ke lantai 0. Namun sayangnya, Brambang telah wassalam karena kehilangan banyak darah. Di akhir cerita, Goreng membawa dan menidurkan gadis itu ke meja makan.
Dan di lantai paling bawah, arwah Trimagasi muncul dan meminta Goreng untuk meninggalkan gadis itu pergi sendirian ke lantai 0. Akhirnya, Goreng dan Trimagasi berjalan menjauh dari meja makan dan gadis itu naik hingga ke lantai 0. Jadi itulah film The Platform yang bikin gue terharu. Entah ceritanya yang sosial banget atau dari penamaan karakternya yang sebagian besar diambil dari bahasa Indonesia. Kalau menurut kalian gimana? Tulis pendapat dan request film dari kalian di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Bisa kali ya klik like-nya, subscribe yang belum, dan nantikan upload film lain dari kami. Pesan dari film ini adalah, gak ngerti gue. Ya yang penting berbagilah dengan sesama dan jangan egois ya. Bukan berarti menjadi pemimpin atau orang di lantai atas itu bisa sepuasnya makan. Ya sesekali lihatlah ke bawah untuk bersyukur atas pemberian Tuhan. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.